Kota Depok memiliki banyak tempat-tempat tersembunyi yang menarik untuk dikunjungi serta memberikan inspirasi. Salah satunya adalah Taman Baca Melego di Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis. Taman Baca ini terbangun pada 2019. Awalnya ini adalah tempat sampah yang kita alihfungsikan menjadi taman karena kita sebagai anak muda butuh tempat yang lebih baik lah awalnya untuk nongkrong. Akhirnya dengan kesepakatan bersama kita bersih bareng-bareng, bersihkan tempat ini. Kita bersihkan ini hampir setahun. Jadi ada ratusan karung yang kita buang ke tempat sampah pusat. Jadi jadilah Taman Baca yang kita bangun sampai saat ini. Jadi itu sih Bang, sejarah singkatnya. Nah, kalau Taman Baca ini aktivitasnya apa saja? Kalau di Taman Baca ini kita ada literasi yang pertama pastinya tentang baca, tulis, diskusi. Habis itu kita juga ada donasi buku dan kita menerima buku juga. Lalu kita juga mengadakan event kecil-kecilan untuk acara sosial. Kita juga pernah turun terjun ke bencana-bencana seperti waktu di ND Banjir Bandang kita turun hampir sebulan di sana. Waktu di Mamuju Majene hampir 2 bulan di sana. Citarum kita turun. Cianjur kemarin kita turun. Yang paling terakhir si Cianjur kita turun. Jadi ada literasinya, ada sosialnya juga. Kalau literasinya apa aja ini untuk kegiatannya? Kita biasanya untuk anak kecil ya, biasanya kita ngajarin mereka baca tulis, bahasa Inggris. Lalu kalau misalnya mereka bosan kita ajak main game seperti menggambar, atau kita main game seperti main puzzle, atau di situ kita punya library report, mereka bisa main-main di sana dengan mainan yang ada di Taman Baca ini. Nah, kalau sosialnya tadi yang turun ke lokasi-lokasi bencana ya? Iya. Nah, kalau di lokasi bencana itu membawa bantuan buku atau apa? Kalau bencana kita sebenarnya kita fokus di dukungan psikologis anak, kayak gitu. Jadi sebenarnya kan kalau misalnya bencana itu kan pasti ada yang shock atau mereka takut lah karena mungkin yang paling sering gempa ya, gempa susulan, apalagi kemarin di Cianjur yang dekat. Terus di Mamuju Majene juga kita hampir 2 bulan di sana. Kita fokusnya di apa sih tadi namanya dukungan psikologis untuk anak-anak. Jadi kita menghibur anak-anak, main sama anak-anak. Juga kita membantu dapur umum. Paling sering job desk kita seperti itu sih kalau turun ke lapangan untuk membantu bencana alam. Oke. Nah, untuk buku-buku di sini, ini kan kebanyakan dari donasi ya. Dari mana aja biasanya? Sebenarnya kita menerima donasi dari yang sudah datang ke sini tuh bahkan seluruh Indonesia ya. Pernah sampai dari Papua ngirim ke sini, dari Sumatera ngirim ke sini, paling banyak sih Jabodetabek. Gitu. Jadi komunitas-komunitas yang kelebihan buku atau enggak perpustakaan independen yang mau menyumbangi bukunya karena terlalu banyak, jadi kita bisa terima dari berbagai macam entitas. Jadi selama ini menerima terus mendistribusikan? Ya betul. Jadi kadang-kadang kita menerima, kadang-kadang kita juga memberi. Tapi untuk saat ini kita fokus hanya untuk menerima donasi saja karena kita punya program yang besar. Yaitu program 10.000 buku untuk Indonesia Timur. Itu tahun ini? Insya Allah tahun ini, dan teman kita sekarang sudah 2 bulan di NTT sedang survei. Jadi lokasi-lokasi mana, titik-titik mana yang bakal kita sambangi nanti untuk program tersebut. Nah, itu kan kalau untuk distribusi buku gitu kan butuh dana juga ya. Berarti selain donasi buku, donasi untuk dana juga dibuka ya? Kalau kita menerima sebenarnya berbagai macam bentuk, mau materi, mau dia donasi buku atau mau tenaga, kita terima semuanya. Terutama memang kita butuh dana untuk mengaplikasikan agenda tersebut gitu, karena kan kita hampir 2 bulan nantinya di sana dan tidak butuh biaya yang tidak sedikit gitu. Kalau program 10.000 buku ini baru pertama kali? Program 10.000 buku ini sebenarnya dari 2019, cuman baru terrealisasikan di tahun ini. Semoga bisa berjalan. Kalau untuk 2019 kita masih mikirin bagaimana grand plan-nya seperti apa, dan baru terrealisasikan akhir tahun kemarin 2022. Teman kita berangkat ke NTT untuk survei lokasi dan saat ini masih di Sumba saat ini per hari ini.